Halo, Assalamualaikum kelas 4E. Khawatir ibu nanti masih di kereta, terus pas ibu sampai ke rumah kalian udah pada ngantuk, ibu buatkan aja video pembelajarannya ya. Kita akan menganalisis bab 1, kemudian menjelaskan tentang Dasein Dasolen, dan kita akan belajar membedakan antara jenis-jenis yang penelitian, skripsi kuantitatif dan kualitatif. Tolong dibuka, dibaca nanti halaman 44, 45, 49. Dari chapter tersebut, yang jenis kuantitatif itu ada 3, metode survei, metode korelasi, dan metode eksperimen. Namun, dalam panduan UMT hanya ada 2 metodologi, yaitu alur metode survei dan alur metode eksperimen. Kalian yang mengambil metode korelasional nanti menggunakan alurnya di dalam panduan UMT yang metode survei ya. Jadi kalau yang metode survei itu kita tidak melakukan eksperimen, tetapi data hanya diambil dengan menyurvei yang sudah ada, atau kalian cukup mengambil survei melalui angket tanpa eksperimen. Nah, kalau kalian belajar mencari contoh-contoh di perpustakaan UMT, khususnya perpustakaan FKIP, beberapa skripsi yang jenis metode survei dan korelasional, umumnya dia mengawali judulnya dengan kata hubungan. Hubungan antara X dan Y. Kalau yang metode eksperimen itu rata-rata menggunakan kata pengaruh. Pengaruh dari X kepada Y. Padahal tidak harus selalu begitu ya. Nah, jenis penelitian kuantitatif ini umumnya memiliki variabel X dan Y. Khusus S1 rata-rata variabelnya 2-3. Kalau yang sudah S2, S3 bisa 3 variabel, 4, 5 sampai 6 variabel. Wow, kamu juga bisa sebanyak itu, tapi mungkin selesainya nanti 2027. Yang cepat aja ya, yang mudah dan tapi hasilnya bagus. Nah, misalnya ibu punya judul hubungan antara pola asuh dengan motivasi belajar siswa SD Cimone, Kota Tangerang. Nah, pola asuh ini menjadi variabel X, motivasi belajar menjadi variabel Y. Atau ibu punya judul pengaruh antara metode blended learning terhadap kemampuan berpikir kritis IPS siswa kelas 4 SD Periuk Kota Tangerang. Nah, metode blended learningnya itu adalah variabel X, kemudian kemampuan berpikir kritis IPS-nya adalah variabel Y. Jangan tertukar. Jadi ini kalau eksperimen memanipulasi X mempengaruhi Y, memanipulasi Y. Kalau yang korelasi itu X berhubungan dengan Y. Oke, ingat metode alurnya di panduan UMT cuma ada 2, metode survei dan metode korelasional. Nah, sekarang kita mau mulai membuat gimana sih judul yang bagus. Ingat, membuat judul harus diawali dengan menemukan masalah, nggak bisa dipaksa. Kamu menentukan judul akan meneliti kemampuan berpikir kritis IPA. Pas turun ke SD, nilainya semua 9. Nggak jadi itu diteliti. Jadi, manfaatkan saat kamu magang, seperti ibu beri contoh kemarin, ada anak yang belajar di kolong meja cuman dengerin aja. Ada yang maunya lihat ke depan aja, ada yang gerak-gerak aja. Oh iya, ini masalah nih gaya belajar audio, visual, dan kinestetik itu diangkat. Gimana sih cara menentukan yang bagus nih? Kan gak ujuk-ujuk jadi. Ingat, ibu pernah mengajarkan pada waktu itu, kita harus mulai dari melihat, misalnya, kamu tertarik dengan pola asuh. Karena saat ngobrol dengan guru bilang, tahu nih anak-anak ada yang disiplin, ada yang enggak. Mungkin karena pola asuh di rumah beda-beda. Wah, pola asuh masalah nih. Aku mau teliti antara pola asuh dengan disiplin. Nah, untuk melihat contoh yang bagus, ini seperti biasa. Ini kamu lihat ke sini, sayang. Nah, waduh, ibu balik kamera ya. Nih di sini. Seperti biasa harus diklik dulu Google Scholar. Nah, klik Google Scholar. Di sini tinggal klik pola asuh.
Pola asuh. Kenapa harus ke Google Scholar? Sebab nanti ada tahun di sebelahnya. Nah, pola asuh itu ternyata ada yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang permisif gitu. Kamu pilih yang ini aja, pola asuh orang tua. Searching. Nanti di sini tentukan, mau kuanti apa koalisi? Aku kayaknya mau kuali aja deh, tidak mau kuanti. Atau aku mau kuanti aja deh, mau menghubung. Ini ketemu nih. Jangan lupa lihat ke sebelah kiri. Ini paling enggak kamu cari yang usianya penelitian ini 5 tahun ke atas ya. Jangan yang terlalu tua. Nah, ini ada contoh nih. Hubungan pola asuh orang tua terhadap kemampuan sosialisasi pada anak prasekolah di TK Pertiwi Purwo. Ini aku kan nggak cocok, aku SD. Kamu tinggal ganti. Ini menjadi hubungan pola asuh orang tua terhadap kemampuan sosialisasi pada anak sekolah dasar. Misalnya sekolah dasar apa tuh? Ciledug 1, Tangerang. Itu udah jadi satu judul ya. Atau mau yang ini nih, metode survei. Mau eksperimennya yang ini nih, yang metode eksperimen. Ini kan metode survei nih, hubungan, ini eksperimen. Aku mau cari perbedaan ya. Perbedaan antara gitu. Pola asuh demokratis dengan pola asuh otoriter gitu ya. Bla 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 seperti itu. Atau yang ini, hubungan antara pola asuh orang tua dengan kematangan emosi. Hubungan antara pola asuh orang tua dengan kematangan emosi siswa kelas 4 siswa SD Cikokol 3 Tangerang gitu ya. Jadi ini dirubah sesuai kebutuhan kamu. Jangan lupa klik di sini tahunnya, jangan terlalu tua. Nyarinya di Google Scholar, tapi yang bagus. Oke. Sekarang udah selesai nih, udah dapat judul. Kita akan mulai di pendahuluan. Ingat ya, pendahuluan itu antara lain pertama harus memuat dulu landasan. Ini hukumnya apa sih? Oh, aku pakai hukumnya adalah undang-undang tentang pendidikan. Ya. Oh, yang mau pendidikan karakter, aku mau pakai undang-undangnya tentang Kepres pendidikan karakter atau Permendikbud pendidikan karakter. Dan setelah itu harus memuat dasain dan dasolen. Dasain DAS-SAINS, dasolen DAS-SOLNS. Waktu itu udah Ibu janjikan mau dijelasin apa sih dasain dasolen. Waktu dipresentasikan dasain dasolen itu hanya secara teoritis konsep. Ketika diaplikasikan di dalam skripsi, ya itu jadi seperti apa ya. Nah, dasain itu kalau sudah diaplikasikan ke dalam paragraf-paragraf di pendahuluan, itu menjadi kondisi realitas yang sebenarnya terjadi pada saat kamu melakukan penelitian. Dasolennya adalah yang ideal, yang seharusnya terjadi, yang menjadi harapan peneliti. Ibu akan beri contoh. Di sini ada satu, mana tadi ya sayang? Nih, tunggu. Ini, nah, ini contohnya. Ini penelitian eksperimen. Pengaruh model pembelajaran tim assessed individualization terhadap pemahaman konsep PKN. Ini model pembelajaran TAI-nya ini variabel X. Pemahaman konsep PKN-nya ini variabel Y. Oke, kita mau cari dong dasainnya yang mana. Nah, dasainnya itu yang ini loh, yang menunjukkan kondisi realita pada saat ini yang terjadi ketika peneliti akan melakukan penelitian. Nih contoh. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang dilaksanakan pada hari Kamis 13 Januari 2020, ditemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran PKN. Ini dasain kondisi yang terjadi di sekolah. Apa aja sih? Guru hanya menggunakan metode konvensional, siswa cepat bosen, gitu ya. Cara pengajarnya pun monoton, kemudian siswa disuapin aja, nggak diajarin berpikir kritis, kebanyakan hafalan. Nah ini, semua ini yang dinamakan dasain yang terjadi pada saat ini. Lalu nanti akan ada paragraf ini juga rendahnya pemahaman konsep PPKN. Nah ini dasain.
Nih, sampai nilai KKM-nya ada yang di bawah KKM nilainya. Nah, kemudian dasolen itu adalah sesuatu yang seharusnya terjadi secara ideal atau yang menjadi harapan peneliti. Nih, peneliti berharap pemahaman siswa terhadap mata pelajaran PKN itu akan meningkat apabila menggunakan model TAI. Jadi memang yang seharusnya terjadi adalah bahwa siswa itu mampu mengembangkan konsep PKN, belajar dengan menyenangkan, penuh semangat begitu ya. Semua masalah di dalam kelas akan teratasi. Nah, minggu depan tugas kita adalah menganalisis seperti tadi. Nanti Ibu akan kirim file di grup. File itu isinya adalah bab 1. Contoh skripsi bab 1. Tugas kelompok kamu adalah mencari. Ini judul kuantitatif apa nih? Survei, korelasi, atau eksperimen. Terus setelah itu kamu cari. Variabel X yang mana nih? Variabel Y yang mana nih? Masalahnya apa sih? Cari lagi, dasainnya apa? Dasolennya apa? Kalau ini lancar, lulus bab 1 yang kuantitatif, kita akan pindah ke kualitatif. Oke, 4E mungkin segitu dulu. Tolong dibaca dulu halaman 44, 45, dan 49. Terima kasih atas atensinya. Semangat selalu, Ibu berdoa imun kamu harus tetap tinggi. Salah satu cara membuat imun tubuh tetap tinggi adalah happy. Nah, siapa yang bisa membuat kamu happy, bahagia? Ya kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya tugasnya banyak, di happy-happyin aja. Terus kamu bilang, alhamdulillah ya, kalau kuliah udah aktif, tugasku banyak, aku jadi produktif. Gak bobo mulu seperti waktu lockdown kemarin. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tunggu tugasnya di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.